janji-janji-Mu atas semua kami di tempat ini. Kami terima saat ini Tuhan, karena kami tahu kuasa yang besar itu sudah ada dalam kehidupan kami. Di saat yang indah, saat yang baik ini Tuhan, mari Roh Kudus bekerja lebih dan lebih dahsyat lagi atas semua kami di tempat ini, memberkati dan menolong semua kami di tempat ini Tuhan. Kami terima hal-hal yang baru, kami terima sesuatu yang baru tercurah, menyegarkan kembali semua kami di tempat ini. Dan kami mau datang semua, datang dengan penuh sukacita, karena pertolongan, anugerah, kelimpahan, berkat-berkat yang Tuhan terus nyatakan atas setiap kami. Ini waktunya Tuhan, kami datang mau terus bersyukur, kami mau datang mengagungkan, memuji Engkau yang siap untuk bersukacita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh semua bangkit berdiri. Mari berikan senyum yang termanis kiri kanan. Mari katakan selamat kita menikmati kuasa Tuhan bekerja atas semua kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita. Haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus bekerja atas semua kita, amin. Mari kita buka hati kita dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan.
syukur. Biar semua orang yang melihat kita, mereka melihat ada kemuliaan, ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita mau rayakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dia yang mengangkat dan membebaskan kita. Mari datang sekali lagi. Yuk.
Terima kasih buat karyamu, karya Roh Kudus yang tercurah atas semua kami. Bekerjalah di tempat ini sebebas-bebasnya. Tidak terlewatkan satu jiwa pun kami di tempat ini. Bahkan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, Roh Kudus melawat semua kami. Roh Kudus, kami buka hati kami. Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Penuhi kami dengan kuasa, penuhi kami dengan cinta, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari di waktu ini, di saat yang indah, saya memberikan kesempatan buat semua kita jemaat Tuhan dalam menaikkan doa-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami baik Engkau Tuhan. Dan secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Terima
Diberikanmu hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Dipenuhi hatimu dengan terang kemuliaan-Nya. Roh Kudus bekerja membedah jiwamu, pikiran, perasaan, kehendakmu untuk diserahkan secara total kepada Tuhan, sehingga kau menjadi bejana yang hidup, yang membawa pemurapan, yang membawa kehidupan, yang membawa damai untuk setiap orang-orang yang berjumpa denganmu. Berkarya Roh Kudus ini waktumu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Seharusnya di hari ke-7 puasa itu sayang kalau kita lewati puncaknya hari ini. Cek 1. Oke, shalom jemaat Tuhan. Jadi menutupi puasa hari ke-7 yang sudah kita jalani malam ini, saya akan membawa saudara melihat kuasa dan keindahan dari firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 1 Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Oke, perhatikan semua. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yuk baca 3, 2, 1. Pada mulanya Allah menciptakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wow. Jadi sejak awal ya, Roh Kudus dan firman itu sudah ada. Dan mereka bekerja bersama-sama untuk menciptakan semua ciptaan. Di sini katakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Tampilkan gambarnya. Oh, kembali. Ini sudah. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus melayang-layang, dia menunggu firman dilepaskan dari mulut Bapa. Ketika Allah Bapa melepaskan firman, maka Roh Kudus melayang-layang di atas firman itu. Tolong tampilkan bisa. Lagi. Oke. Kembali. Lagi bisa. Saya. Coba lagi. Next lagi. Oh, tadi terhapus. Oke, saudara dengarkan kembali ke yang awal. Oke, stop. Melayang-layang di dalam Kejadian pasal 1, saudara bisa dengarkan ini ya. Kan tidak ada saya terhapus tadi seharusnya. Melayang-layang ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata rekap. Rekap itu artinya mengepakkan sayap, melindungi, memelihara, mengerami. Jadi kata melayang-layang itu rakap. Seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya, sementara dia mengerami telurnya
untuk mempersiapkan sebuah kehidupan yang baru untuk anaknya. Jadi Roh Kudus melayang-layang, dia sedang mempersiapkan kehidupan. Pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan dipenuhi dengan kegelapan. Ini gambaran dari sebuah kekacauan. Roh Kudus dan Firman tidak pernah tinggal di tengah-tengah kekacauan, tetapi Roh Kudus dan Firman datang untuk mengubah tempat yang kacau dalam hidup kita itu menjadi tenang, damai, dan penuh dengan keteraturan. Tempat-tempat yang tidak berbentuk dalam hidup kita dijadikannya indah. Tempat-tempat yang kosong, hati yang kosong, jiwa yang kosong, pikiran yang kosong terisi dengan kehidupan. Dan setiap tempat yang gelap dalam hidup kita, Roh Kudus dan Firman dilepaskan, maka terang kehidupan di situ terjadi. Waktu Roh Kudus dan Firman dideklarasikan, maka kehidupan terjadi. Roh Kudus dan Firman dideklarasikan. Roh Kudus dan Firman tidak membawa informasi, tetapi dia membawa transformasi, di mana dia dideklarasikan, dia dihidupkan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemudian manusia memberontak sampai ke level yang sangat ekstrim. Ya, manusia berbuat dosa. Alkitab katakan begini, saudara, semua yang ada di dalam hatinya manusia hanya ada kejahatan. Jadi tiap kali manusia berpikir pasti jahat. Tiap kali manusia merancangkan sesuatu pasti jahat. Tiap kali manusia mau melakukan sesuatu pasti jahat. Tidak ada yang benar. Itu tingkat terekstrim kejahatan manusia. Akhirnya apa? Allah memutuskan untuk memusnahkan manusia. Dia mengirimkan banjir global. Seluruh permukaan bumi kembali seperti awal. Samudra raya menutupi seluruh permukaan. Tetapi di situ Tuhan sedang mempersiapkan penciptaan yang baru melalui Abraham. Abraham ditemukan berkenan di hatinya, satu-satunya manusia. Jadi kalau Tuhan melihat saudara satu-satunya di tempat kerjamu, adakah Tuhan melihat itu berkenan dari semua orang yang ada di situ? Benar, dari semua orang di situ. Waktu Tuhan melihatmu di keluargamu, antara kau bersaudara, adakah Tuhan mendapatkanmu berkenan dibandingkan yang lain, saudara? Jika tidak, apa yang akan terjadi? Penciptaan kembali tidak bisa terjadi di sini. Hanya ada kebinasaan. Tampilkan slide kedua, next. Kejadian pasal 8. Ketika Allah mengirimkan banjir global, Nuh sekeluarga masuk ke dalam bahtera. Tapi itu persiapannya sangat lama sampai bahtera itu jadi. Sekian lama bahtera ini terapung-apung di atas permukaan, banjir yang sangat besar, badai yang sangat besar, hujan yang tidak pernah berhenti. Akhirnya Tuhan mengingat Nuh. Tuhan menutup mata air tingkap langit sehingga hujan berhenti. Semua mata air di dunia ditutup oleh Tuhan. Dan Nuh tahu bahwa sudah hampir selesai banjir itu. Akhirnya dia melepaskan, ada 2 ekor burung, saudara, yang dilepaskan. Yang pertama burung gagak, tapi saya tidak mau bawa saudara ke situ. Kita masuk ke burung yang kedua. Nuh melepaskan burung merpati sebanyak 3 kali dengan jenis yang sama, dengan burung yang sama maksudnya. Ketika dilepaskan pertama, burung itu tidak mendapatkan tempat, dia kembali lagi. Beberapa minggu kemudian dilepaskan lagi, burung itu tidak mendapatkan tempat, dia kembali lagi. Ketika Nuh melepaskan burung yang sama, yang pertama itu, yang ketiga kalinya,
burung itu pergi dan tidak pernah kembali. Tapi perhatikan saudara, yang sangat ajaibnya, Alkitab tidak pernah mencatat dari perjanjian lama, dari kisah Nuh, burung itu mendarat di mana. Kita tidak pernah lihat. Alkitab tidak pernah menjelaskan burung merpati turun di satu tempat. Ini sebenarnya bukan cuma sekedar pencarian tempat yang kering. Burung ini sedang mencari tempat di mana penciptaan kembali harus dimulai oleh Bapa. Akhirnya kita melihat burung itu. Tampilkan yang selanjutnya. Ratusan tahun kemudian akhirnya burung itu turun di atas Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Burung, ya, roh yang pertama melayang-layang di kitab Kejadian, dilepaskan oleh Nuh untuk mencari tempat penciptaan kembali karena pemberontakan manusia. Burung itu tidak mendapatkan tempat, saudara. Makanya burung itu tidak kembali ke bahtera. Akhirnya 400 tahun Sang Firman harus turun menjelma dari manusia. Tampillah burung itu, saudara. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, sedang mengerami kehidupan yang dibawa oleh Sang Firman. Akhirnya kisah para rasul mencatat bahwa burung itu, sang pengurapan itu, sudah tidak tinggal lagi di atas Sang Firman, tetapi dia mencari sebuah bencana yang diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu adalah tubuh kita. Burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya, mempersiapkan kehidupan, melindungi kita, mengerami kita, agar kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru, dan kita membawa kehidupan itu kepada semua orang. Yang membawa sebuah wahyuan, saudara. Luar biasa. Tampilkan ya. Alkitab berisi firman Tuhan. Lebih dari sekedar teks yang harus saudara dan saya baca. Kenapa, saudara? Karena semua orang ateis di dunia membaca Alkitab. Ya. Pemimpin-pemimpin agama seluruh dunia dari agama manapun, mereka juga membaca Alkitab. Sejarawan-sejarawan mereka membaca Alkitab. Tetapi mereka tidak bisa melihat Sang Firman Yesus di dalam teks Alkitab karena Roh Kudus tidak ada tinggal di dalam mereka. Waktu saudara tanpa Roh Kudus membaca firman, saudara hanya membaca Quran, saudara yang membaca teks biasa, saudara tidak bisa melihat Sang Firman hidup di ayat-ayat itu, di tulisan-tulisan itu. Itu kenapa pentingnya saya dan saudara itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, setiap pujian, nyanyian yang saudara naikkan itu hanya sebuah kata-kata kosong yang hampa di udara. Karena waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka setiap teks yang kita baca itu akan membuat transformasi dalam hidup kita. Pujian, pengagungan, nyanyian yang kita naikkan itu menjadi transformasi di dalam jiwa kita. Yohanes pasal 3 ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 5. Ayat ini sering kita baca, tapi dengarkan, dengar pewahyuan ini. Yohanes pasal 3 ayat 5. Kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Yesus menjawab katanya. Saya butuh semua untuk membaca ayat ini. Bisa sepakat? Bisa? Ayo, Yohanes pasal 3. Kalau saudara belum dapat bilang, tunggu pastor, kita harus bersamaan, jangan tinggalkan saya. Yuk, Yohanes pasal 3 ayat 5. 3, 2, 1. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ada air dan roh. Yesus berkata, aku lahir hidup. Roh merujuk kepada Roh Kudus. Dilahirkan kembali ialah dimulainya penciptaan yang baru di dalam hidup kita.
yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk bisa mengalami hal itu, saudara dan saya memulai kehidupan yang baru dari air dan roh. Sering kita bahas ini bicara tentang baptisan, dan itu benar. Tetapi tidak berhenti dari situ. Kita harus dipimpin firman dan Roh Kudus setiap hari. Saudaraku, Roh Kudus itu kebutuhan hidup kita. Sama seperti saudara cari uang mati-matian, sama seperti saudara makan, saya dan saudara butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh bernafas. Roh Kudus seperti itu, kita membutuhkan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak bernafas. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara tidak berjalan bersama Roh Kudus dengan firman. Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman, "Hai tanah." Tuhan berfirman kepada tanah, "Keluarkan tunas-tunas yang muda, tunas yang baru. Keluarkan pohon-pohon yang dapat menghasilkan buah yang bisa dimakan." Ketika Tuhan berfirman untuk menciptakan semua hewan yang ada di laut, Tuhan berfirman kepada air, "Hai air, hendaklah kau mengeluarkan semua hewan yang berkeriapan di dalam lautan." Ketika Tuhan menciptakan burung-burung di udara, Tuhan berfirman kepada langit. Tapi waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, Dia tidak berfirman kepada yang diciptakan, tetapi Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apa yang terjadi saudara? Waktu ikan dikasih keluar dari air, dipisahkan, maka ikan itu mati. Waktu tumbuh-tumbuhan dicabut, dipisahkan dari tanah, maka tumbuhan itu akan mati. Saudara bisa membayangkan waktu saudara terpisah dengan Tuhan, apakah saudara akan hidup? Makanya Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Kalau kau makan buah itu, maka kau akan mati hari itu juga, detik itu juga." Tetapi pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu, secara fisik dia tidak mati, tetapi secara roh dia terpisah dari Tuhan. Maka semua penyakit malapetaka, kutuk turun dalam hidupnya. Waktu saudara menjauh, meninggalkan Tuhan, tidak bersekutu dengan firman dan Roh Kudus, hari ini saudara tidak mati, tapi hari ini kutuk dan semua malapetaka. Saudara terpisah dari Tuhan. Secara fisik saudara hidup dan saudara bernafas, tetapi secara roh dan jiwa itu tidak, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 68. Yohanes pasal 6 ayat 63. Kita akan baca bersama. Kemudian kita lompat ke ayat 68. Yohanes pasal 6 ayat 63 dan 68. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 68. Jawab Simon, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang nyata." Roh Kudus dan firman-Nya yang memberikan hidup. Hidup yang baru, hidup yang teratur, hidup yang terarah kepada tujuan. Hidup yang penuh damai. Keinginan daging itu tidak membawa kepada kehidupan, saudara. Yesus katakan roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Setiap keinginan daging yang muncul di dalam hatimu tidak dapat mengisi kekosongan yang ada di dalam hatimu. Daging tidak dapat mengeluarkan saudara dari kekacauan. Justru keinginan daging yang kita lakukan selalu berakhir kepada kekacauan.
kalau kita puasa pasti puncak-puncaknya itu modelnya seperti ini. Semuanya diam dan tenang dan mendengarkan firman yang lebih keras daripada sebelumnya. Oke, saya berharap saudara itu tetap bisa menyimak. Dan ada yang tidur, kecuali Cire dan Steve. Oke, bagaimana kita mengalami sang firman dan juga Roh Kudus? Next, mengalami Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Yesaya 47 ayat 3 sampai 5. Minggu depan kita puasa lagi, saudara. Jangan lupa, Kak Okta, menurut pesannya Tina harus puasa 3 hari. Mulai besok. Itu bukan Tuhan yang berfirman, ya. Yesaya 47 ayat 3 sampai ayat 5. Nah, ini menarik, luar biasa. Yesaya 47 ayat 3 sampai ayat 5. Kita akan baca bersama. Yesaya 47 ayat 3 sampai 5. Kita mulai 3, 2, 1. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya ke dalam air, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi di dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Wah, ini penglihatan luar biasa. Jadi Tuhan membawa Yeskiel ke bait suci yang baru, dan tiba-tiba keluar air dari bait suci. Di situ Tuhan memegang tali pengukur dan mulai mengukur kedalaman air itu. Tuhan mengukur air itu sebanyak 4 kali. Setiap kali diukur, Yeskiel diperintahkan untuk masuk ke dalam air itu. Setiap kali air itu diukur, ketinggiannya selalu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Mulai dari pergelangan kaki, lutut, naik ke pinggang, sampai air itu menjadi sungai, bukan waduk. Waduk itu kumpul di satu tempat. Dikatakan menjadi sungai, air itu mengalir. Nah, kita lihat tentang air itu, ya. Roh Kudus memberikan arahan, kita yang lakukan, ya. 4 kali air itu diukur, 4 kali juga Yeskiel harus turun. Ini bentuk dari penyerahan diri secara total. Kita dituntun Roh Kudus, tapi kita harus berjalan bersama Dia. Kita diberikan arahan, tapi kita yang harus bertindak. Pergelangan kaki melambangkan kedangkalan, iman yang dangkal, pengetahuan yang dangkal. Mari kita mengukur diri. Orang Kristen yang suam-suam kuku, hidup dalam hawa nafsu, hidup berpusat dengan ego. Pergelangan kaki melambangkan tentang orang Kristen dangkal. Apakah mereka mengalami Tuhan? Mengalami. Tuhan mengukur air itu dan Yeskiel harus masuk. Yeskiel menyentuh air itu, saudara. Orang-orang Kristen yang suam-suamku dapat merasakan hadirat Tuhan waktu di gereja. Dia mengalami
Tuhan, tetapi dangkal, saudara. Saking kedangkalannya itu, kedagingannya masih tetap bermain. Kita kan kalau main di pantai kan, kalau air itu sampai di lutut kan masih bisa lari-lari kan. Masih bisa kita lari-lari. Airnya cuma semata kaki. Kemudian diukur kedua kalinya, air itu naik selutut, saudara. Di lutut. Melambangkan tentang kerendahan hati. Next. Oh, di bawahnya saya salah tulis. Dan kehidupan doa. Selalu kan dilambangkan orang berdoa kan berlutut. Jadi dari yang suam-suam kuku mulai merendahkan diri, mulai tunduk dengan otoritas gereja, mulai tunduk dengan otoritas Tuhan. Dia mulai berdoa, tapi keinginan daging masih tetap ada. Saudara masih bisa lari kan kalau airnya di lutut, tapi kan sudah mulai susah gerak kan, tapi masih bisa gerak. Ya, saya ulang. Selutut itu melambangkan kerendahan hati dan kehidupan doa. Orang Kristen ini mulai belajar menundukkan diri, tetapi keinginan daging masih bisa mengontrol hidupnya. Akhirnya Tuhan mengukur air itu dan naik untuk ketiga kalinya sampai ke pinggang, melambangkan kehidupan yang dipengaruhi oleh kuasa dan hadirat Tuhan. Di sini kehidupan daging sudah sangat dibatasi pergerakannya, tapi masih ada, tapi sangat-sangat terbatas. Karena air itu sudah sampai di pinggang. Aliran Roh Kudus mulai mengisi setiap tempat-tempat yang kosong, tetapi kedagingan masih bisa bergerak sedikit. Makanya ada orang yang dipenuhi Roh Kudus masih bisa tercetus sedikit saja. Dia mulai marah sedikit saja, tidak banyak. Dia masih bisa mencuri, menipu, tapi sedikit saja. Kalau dipaksa-paksa terus, ya kan dipaksa-paksa terus, paksa-paksa terus, gitu, kan lucu. Sampai keempat, menyelam. Air itu telah berubah menjadi sungai, melambangkan kehidupan yang secara total diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total. Di sini kehidupan daging sudah mati, saudara. Waktu air kita ada di kedalaman, ya, kaki kita sudah tidak dapat menyentuh dasar dari air itu. Satu-satunya yang kita lakukan adalah berenang. Tapi masalahnya air sungai ini terus mengalir. Artinya sekuat apapun orang berenang, satu waktu juga dia harus mengikuti aliran sungai itu. Makanya keinginan daging di situ sudah mati dan dia terbawa oleh arus aliran Roh Kudus. Roh Kudus mau bawa kemana dia akan pergi. Roh Kudus mau tuntun kemana dia akan lakukan. Penyerahan diri secara total. Saya dan saudara harus masuk ke dalam penyerahan diri secara total. Kita mati terhadap diri kita sendiri. Di situ kehidupan Tuhan akan sangat nyata. Perlindungan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan itu akan sangat dominan di dalam hidupnya kita. Semakin kita menyerahkan jiwa kita, semakin Roh Kudus bekerja dan mengambil alih. Roh Kudus memberikan arahan untuk kita, tapi dengar, kita yang harus bertindak. Tindakan kita itu menghasilkan kuasa. Roh Kudus kasih arahan, Roh Kudus kasih kerinduan, berdoa. Roh Kudus kasih arahan berdoa, kita yang berdoa. Roh Kudus kasih arahan membaca firman. Tidak mungkin kita lagi tidur dan Roh Kudus bukakan kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah berfirman. Tidak, kita yang harus baca, bukan Roh Kudus membacakan ayat itu untuk kita. Roh Kudus mengarahkan kita untuk mengampuni. Kita yang harus bertindak mengampuni orang yang melukai kita.
Roh Kudus kasih arahan, kalau ketemu orang itu harus salam. 3S. Tahu ayo 3S? Senyum? Senyum dan senyum. Bagaimana waktu kita masuk ke dalam satu kumpulan, baik yang kita kenal atau mungkin lebih banyak kita tidak kenal, dan kita tidak jabat tangan. Saya lupa apakah saya jabat tangan juga atau tidak. Kalau kumpulan saya tidak tahu, tapi ketemu dengan orang-orang situ, yang akan terjadi saya akan canggung, saya akan salting, dan suasana jadi tidak bersama. Salahnya siapa? Kita. Roh Kudus kasih arahan. 3S. Tapi kalau kita mengikuti arahan dari Roh Kudus, jumpa dengan orang, kita lakukan 3S itu. Sering-sering pilih Pertamina, kamu kan baca itu. Maka meskipun orang itu kita tidak kenal, kita jadi tidak akan canggung itu. Suasana jadi bersahabat. Tiba-tiba muncul itu saudara. Bagus ya. Waktu saudara dan saya menyerahkan jiwa kita, ketakutan diganti dengan damai sejahtera. Tidak mau mengampuni digantikan mau mengampuni. Kelemahan digantikan dengan kekuatan. Kebimbangan digantikan harapan. Kapan terjadi? Serahkan jiwamu, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu. Berapa poin yang David katakan? Orang-orang bertanya, apa rasanya kalau dipakai Tuhan? Salah satunya, mati bagi diri sendiri. Apa yang mati? Pikiran kita mati atas pikiran kita. Berarti kalau mati pikiran, kita tidak pikir dong, Pak. Kalau gitu, maksudnya kita mau berpikir tentang dunia itu sudah mati, sehingga pikiran Tuhan yang ada dalam pikiran kita. Kita harus mati atas kehendak kita sendiri, sehingga kehendak Tuhan yang hidup. Jadi waktu kita mau melakukan segala sesuatu, kita catat, ini harus digenapi. Kita melakukannya semua untuk Tuhan. Bukan lagi mau jadi apa? Mau dikenal, mau kaya, mau populer. Bukan. Daging selalu mengakhiri hidup kita dengan kekacauan. Kenapa ada orang bisa mengalami Tuhan, sedangkan beberapa orang Kristen tidak mengalami Tuhan? Penyerahan diri yang menentukan. Kita sudah diberi Roh Kudus, tapi beberapa orang tidak mengalaminya. Penyerahan diri. Bukan masalah sudah atau belum, tapi berserah atau tidak. Karakter-karakter negatif diganti dengan karakter-karakter Yesus. Dan dengarkan baik-baik. Tujuan akhir dari Roh Kudus bukan sensasi roh, tetapi transformasi karakter. Itu tujuan Kristus. Kenapa kita harus direndam di dalam air sungainya Roh Kudus? Karakter kita mati, dan kita hanya diarahkan oleh Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan firman itu adalah sebuah proses. Makanya ada semata kaki, selutut, sepinggang, sampai penuh. Itu adalah sebuah proses penyerahan diri kita, saudara. Di situ dituntut yang namanya kesetiaan. Setialah melayani. Saudara, kalau saudara melayani, saudara WL, saudara singer, saudara musik, saudara khotbah, saudara sedang tidak melayani saya. Saudara tidak melayani gereja. Saudara melayani Tuhan. Saudara datang beribadah bukan supaya ketemu dengan Pastor Hendrik. Saudara beribadah supaya saudara berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan saya, bukan dengan temanmu. Sekalipun di gereja kau ketemu temanmu, tapi waktu saudara ke gereja, saudara harus ketemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Penyerahan dirimu yang menentukan. Setia dalam penantian. Waktu Tuhan menjanjikan sesuatu, tunggu. Jangan karena belum terjadi, saudara nekat dengan caramu sendiri. Nanti saudara berakhir di dalam kekacauan. Begitu kacau, saudara salahkan Tuhan. Kau terlalu lama Tuhan. Untung iblis tidak bicara.
Terlalu cepat kok Pak Jawan. Setiap baca firman, bukan saudara sendiri yang membaca, Roh Kudus di sampingmu. Dia akan terjemahkan apa ayat-ayat yang sedang dibaca. Makin pekan ini. Yeskiel 47 yang terakhir, 8 dan 9. Kita akan mengakhirinya dengan ayat ini. Ayat 8 dan 9. Silakan duduk Ibu. Yeskiel 47 ayat 8 sampai ayat 9. Yuk kita baca bersama. 3, 2, 1. Ia berkata kepada, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya. Ya, lihat itu, sungai yang keluar dari Bait Allah, kemana dia mengalir? Di Laut Mati. Air yang kadar garamnya paling tertinggi di dunia. Tapi waktu sungai itu mengalir ke Laut Mati, laut itu hidup loh. Dan dari laut itu yang tadinya asin jadi tawar. Di mana tempat tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Saudaraku, kemana Roh Kudus dan Firman dideklarasikan, dinyatakan, di situ terjadi kehidupan yang baru. Di mana saja bencana yang diurapi, saudara membawa berapatuan, saudara membawa kehidupan. Dikatakan kemanapun dia pergi, makhluk di situ hidup. Tempat itu jadi hidup. Saudara-saudara, bencana yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Serahkan bencana hidupmu. Izinkan Roh Kudus bekerja untuk memberimu satu, pertama awal yang baru, yang kedua membawa kehidupan buat orang lain. Jadi waktu saudara datang ke satu tempat di mana suasananya mati, waktu saudara ada di situ suasananya hidup. Di mana jiwa mereka kosong, jiwa mereka terisi. Di mana tidak ada damai, di situ ada damai. Kenapa? Karena bencana pengurapan sedang berjalan. Jangan sampai saudara dan saya yang dipercayakan Tuhan, saudara datang ke satu tempat yang hidup, tempat itu jadi mati. Ya Pak, ini Bapak dia lagi pada pinjam 100. Dia lagi. Hari itu pergi kemanapun, di situ ada kehidupan. Yang tadinya tidak ada ikan-ikan, jadi ada ikan. Tumbuh pohon-pohon di mana bisa untuk jadi makanan. Waktu saudara dan saya bekerja hidup di dalam firman dan roh, maka pekerjaan yang mati itu kehidupan baru dimulai di situ. Finansial yang mati, kehidupan yang baru dimulai di situ. Relasi yang mati, kehidupan yang baru ada di situ, saudara. Kesehatan yang mati, kehidupan baru ada di situ. Kapan terjadi? Hiduplah dalam firman, hiduplah dalam roh. Saudara dan saya dipanggil, ditentukan, ditetapkan untuk menerima hal ini dan bawa kepada orang lain. Bawa hidupmu. Jadi waktu saudara bekerja bukan semata-mata cari uang, tapi saudara membawa kehidupan. Waktu menikah bukan cuma sekedar mau menikah dan punya anak, punya cucu, tapi saudara menikah supaya saudara membawa kehidupan di dalam pernikahanmu dan menghidupkan pernikahan orang yang mati. Itu tujuannya, saudara.
Kalau saudara hidup tanpa tujuan Tuhan, maka saudara akan berakhir di tempat-tempat yang kacau lagi. Roh Kudus tidak tinggal di tempat yang kacau, tetapi Roh Kudus datang di tempat yang kacau untuk menghidupi tempat itu menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih hidup. Dia memberikan awal yang baru. Amin. Kita berdoa pagi-pagi. Mari kita katakan Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah semua kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah semua kami Tuhan, kami memberi hidup kami bagi-Mu, kami yang berserah. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu karena tuntunan dari Roh Kudus yang menuntun kami melangkah berjalan bersama dengan Kau. Firman-Mu bekerja atas semua kami di tempat ini, Bapa. Roh Kudus menguasai semua kami di tempat ini. Mengalir urapan yang baru terjadi saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi di tempat ini.
terbelenggu di jiwa, segala sesuatu yang membatasimu untuk terhubung dengan Roh Kudus, segala benteng-benteng di dalam emosi, dalam pikiran, setiap benteng sakit penyakit, setiap benteng hawa nafsu, setiap benteng amarah, dan segala bentuk kecanduan dalam bentuk apa? Pengurapan itu membebaskan. Pengurapan Tuhan membebaskanmu dari pikiran-pikiran yang negatif. Pengurapan Tuhan membebaskanmu dari setiap keinginan-keinginan duniawi. Dia memberikanmu keinginan yang baru, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Segala bentuk sakit penyakit, biar pengurapan turun di situ. Segala sesuatu yang kacau dalam hidup, Roh Kudus memberikan keteraturan, keindahan, dan Dia saat ini memberikanmu awal yang baru. Terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Silakan dulu. Shalom semua. Shalom. Pengumuman untuk minggu ini, Senin, Selasa tidak ada kegiatan. Rabu workshop nanti dikoordinasi sama Mas Denny. Dan Kamis tidak ada kegiatan. Hari Jumat doa puasa jam 7 malam. Di gereja hari Sabtu latihan untuk persiapan ibadah minggu. Dan hari Minggu kita ketemu lagi di tempat ini jam 5 sore. Setelah ibadah akan ada sosialisasi atau penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Itu petugas yang sudah datang. Jadi saudara waktu 20-30 menit jangan pulang ya. Setelah ibadah ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari itu. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari semua persiapkan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat berkat keuangan yang Kau berikan. Terima kasih buat pekerjaan yang Kau percayakan untuk kami lakukan, kami kerjakan. Terima kasih sudah menjaga, mencukupi, melindungi kami dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kami datang mempersembahkan korban persembahan kami Tuhan. Diberkati, dikuduskan, dikelola dengan baik, dan dimuliakanlah Tuhan dengan apa yang kami butuh. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan memberikan korban persembahan syukur bersama di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan.
lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami bagi-Mu Bapa, dan hidup kami bagi-Mu Tuhan Yesus. tinggal dalam hidup kami selama-lamanya. Kami menjadi bejana pengurapan yang membawa kemuliaan atas kota ini, atas keluarga kami, atas tempat di mana kami bekerja. Kemuliaan-Mu memenuhi di dalam nama Yesus. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas kota dan bangsa kami. Kesembuhan demi kesembuhan, kebangunan rohani terjadi. Orang-orang yang terhilang kembali pulang ke hati-Mu. Orang-orang yang terikat, terbelenggu, kecanduan mengalami pembebasan yang supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui setiap orang yang percaya. Dan setiap orang-orang yang terluka, dan kesembuhan atas mental dan hati mereka terjadi dalam nama Yesus. Dan selalu berdoa buat saudara, bila manusia rohmu semakin kuat, keintiman dan keselarasan kepada kebenaran Tuhan hari demi hari terjadi. Pikiran, perasaan, memorimu dipenuhi dengan pikiran-pikiran dan kehendak yang baik. Dan biar tubuh jasmanimu tetap mengalami kesehatan, pemulihan yang ekstra. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh, muliakanlah Tuhan dengan apa yang telah ada padamu. Diberkati anak-anakmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu. Keluargamu diberkati dan Tuhan ada di sana. Tempat-tempat yang kacau kembali disingkirkan, dan keindahan Tuhan, kemuliaan yang memenuhi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan